Baik, baik, saya sudah mengerti Pak. Pertanyaannya, ada orang yang dibakar, kemudian anggaplah seluruh jasadnya habis, gitu kan? Kira-kira, kan tadi dikatakan akan dibangkitkan dari tulang ekor. Seperti apakah? Hadis tadi yang menjelaskan tentang kalian akan dibangkitkan dari tulang ekor kalian, ini adalah orang yang meninggal normal. Dan penyampaian hadis ini secara global, umum, secara global. Sering kali datang dalil menjelaskan apa yang umumnya terjadi. Kalau ada satu dua kejadian yang berbeda, seperti tadi orang dibakar, gitu kan? Sebagian ulama memberikan jawaban kayak Bapak sebelah tadi jelaskan. Jadi orang yang dibakar pun biasanya debunya itu masih ada. Tidak habis semua, masih ada debu. Debu itu pun ada orang yang kalau kayak orang Hindu di sungai Gangga di India, mereka taruh di sungai itu dan dibiarkan mengalir. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, serpian-serpian itu masih ada secara otomatis gitu kan. Mau dia dibakar kah, mau dia dimakan sama hewan. Kadang-kadang dimakan hewan pun tulang-tulangnya dibiarkan gitu kan. Jadi dengan hikmah Allah, hadis Nabi SAW tidak bentrok. Secara global orang yang mati normal tetap masuk dalam hadis ini, tapi kalau ada orang yang tiba-tiba berbeda kayak dibakar, itu pun tetap Allah Subhanahu wa taala jaga, yang akhirnya dari situ juga Allah akan bangkitkan dia. Sama halnya dengan istilah alam barzah. Alam barzah di kuburan itu adalah sebuah alam, dan jangan kita patok alam barzah itu ada di bawah tanah, gitu kan? Ada di bawah tanah. Kata ulama, alam barzah adalah alam yang Allah ciptakan yang akan hidup di situ para ruh manusia. Misal ada orang terbakar di atas pesawat, nggak ditemukan satupun sedikit dari potongan badannya untuk dimandikan atau dikuburkan. Di mana sekarang ruhnya? Di alam barzah. Dia akan sampai di barzahnya walaupun jasadnya tidak dimasukkan ke dalam tanah. Ada orang dimakan hewan, ada orang tenggelam di lautan. Dimanapun dia meninggal, maka ruhnya tetap dibawa ke alam barzah. Ruhnya tetap dibawa ke alam barzah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi bukan patokannya harus di bawah tanah, tapi jasad dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam tanah. Mereka hidup di alam barzah yang alam sendiri Allah ciptakan. Allahu a'lam.